Halo, selamat datang di channel YouTube Matic-holic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Semoga yang lagi naksir motor ini cepat kesampaian. Yang lagi nyicil, semoga cicilannya enteng. Yang sering kehujanan, semoga jas hujannya nggak bocor. Dan yang sering bilang, nanti aja ganti motor, semoga dompetnya tiba-tiba kuat. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi panjang, serius tapi sambil bercanda tentang satu motor yang kalau dilihat sekilas bikin orang mikir, ini skutik kok auranya kayak motor touring? Dan jawabannya adalah iya. Ini memang bukan skutik kaleng-kaleng, ini adalah SIM Cruisium 2026. CRUISYM ini motor yang namanya aja udah kayak ajakan hidup santai. Cruise bro, tapi jangan salah, ini bukan santai yang rebahan doang. Ini santai tapi siap jalan jauh, siap macet, siap ngebut dikit tapi tetap beradab. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dari desain aja sudah kelihatan kalau motor ini bukan buat orang yang buru-buru, pengen terlihat sporty. Tapi buat orang yang pengen kelihatan matang, mapan, dan sedikit. Gua nggak perlu teriak buat kelihatan mahal. Bagian depan langsung nunjukin karakter. Lampu LED model fisheye yang tajam tapi nggak songong. Bukan tipe lampu yang ngelihat motor lain sambil bilang, minggir bro, tapi lebih ke santai, tapi gua terang. DRL-nya rapi, modern, dan kelihatan niat, bukan sekadar formalitas biar bisa dibilang LED. Ini motor kalau malam hari lewat, orang bisa langsung nebak, oh ini CRUISYM, bukan ini skutik apaan ya? Bodinya sendiri gede, tapi gede yang proporsional. Bukan gede karena bongsor, tapi gede karena memang dirancang buat nyaman. Garis bodinya tegas, fairing sampingnya berotot, tapi nggak lebay. Dan secara visual ini motor kelihatan stabil bahkan saat diem. Ini tipe motor yang diparkir aja kelihatan siap jalan jauh. Kayak orang pakai jaket touring walau cuma mau beli kopi. Masuk ke mesin, nah ini bagian yang bikin CRUISYM mulai ngomong. Mesin 278,3 cm3 1 silinder SOHC pendingin cairan. Angkanya mungkin terdengar biasa buat yang doyan spec sheet, tapi begitu dibahas lebih dalam, ini mesin punya karakter yang enak buat hidup sehari-hari. Tenaganya sekitar 26 PS di 7.500 RPM, torsinya 26 Nm di 6.750 RPM. Artinya apa? Artinya ini motor nggak perlu teriak buat jalan, cukup gas dikit, dia langsung paham maunya kamu apa. Tarikannya halus, bukan yang bikin kepala langsung ketarik ke belakang, tapi konsisten, stabil, dan berasa dewasa. Ini motor nggak ngajak balapan tiap lampu merah, tapi kalau kamu butuh nyalip, dia siap. Kayak temen yang diem-diem kuat, tapi nggak suka pamer. CVT-nya bekerja lembut, nggak ada drama hentakan kasar, cocok buat harian, cocok buat touring, cocok juga buat kamu yang kadang pengen jalan jauh sambil mikir hidup. CRUISYM ini motor yang bikin perjalanan panjang terasa lebih pendek, bukan karena cepat, tapi karena nyaman.
Suspensi depan pakai teleskopik, belakang disetel buat kenyamanan. Ini bukan suspensi empuk yang bikin motor goyang kayak tapi empuk yang dewasa. Jalan rusak ditelan, sambungan aspal dilewatin tanpa bikin tulang belakang ngeluh. Ini motor yang cocok buat kamu yang sudah capek pura-pura kuat di jalan rusak. Rem depan belakang sudah cakram, lengkap dengan ABS Bose. Jadi kalau kamu ngerem mendadak karena ada motor nyelip sambil main HP, sistemnya masih bantu kamu tetap waras. Ditambah lagi ada traction control system. Buat yang bilang, TCS cuma buat marketing, nanti ngomong lagi pas roda belakang hampir selip di jalan basah. Ban depan belakang ukurannya mendukung stabilitas. Bukan ban yang bikin motor lincah kayak ular, tapi ban yang bikin kamu pede di kecepatan menengah sampai tinggi. Ini motor yang kalau dibawa 80 sampai 100 km per jam rasanya tenang, bukan tegang. Tinggi jok sekitar 760 mm, ini penting. Artinya CRUI-SYM ini ramah buat banyak postur badan. Mau tinggi, mau sedang, mau yang sering jinjit dikit juga masih aman. Joknya lebar dan empuk, bukan empuk sofa, tapi empuk yang kepikiran buat duduk lama. Ini jok yang bikin kamu sadar, ternyata kenyamanan itu bukan bonus, tapi kebutuhan. Tangki bahan bakar sekitar 12 liter. Cukup buat harian, cukup buat jalan agak jauh, dan cukup buat kamu yang males sering mampir SPBU. Konsumsinya juga relatif bersahabat buat ukuran mesin segini selama tangan kanan nggak kebanyakan drama. Masuk ke fitur, ini bagian yang bikin CRUI-SYM kelihatan niat. Panel instrumen full color, informatif, terang, dan gampang dibaca. Semua informasi penting ada tanpa bikin mata capek. Keyless system bikin hidup lebih simpel, tinggal nyalain jalan. Bagasi 45 liter, ini bukan bagasi, ini kos-kosan. 2 helm full face masuk tanpa ribet, plus masih ada ruang buat jas hujan, sarung tangan, dan mungkin harapan hidup. Lampu-lampu full LED dari depan sampai belakang, bukan cuma gaya, tapi juga fungsi. Terang, awet, dan bikin motor kelihatan modern. Windshield bisa diatur, ini penting buat touring karena angin itu capek kalau dilawan, mending dialihin. Secara keseluruhan, CRUI-SYM 2026 ini motor yang rasanya matang. Bukan motor buat flexing di Instagram, tapi motor buat dinikmati. Bukan motor buat gaya doang, tapi motor yang bikin kamu betah di atas jok. Ini motor yang kalau kamu pakai harian, kamu nyaman. Kalau kamu pakai jalan jauh, kamu bersyukur. Dan yang paling penting, CRUI-SYM ini kayak bilang, gua mungkin bukan yang paling viral, tapi gua serius. Di dunia yang isinya motor berlomba-lomba kelihatan paling agresif, CRUI-SYM datang dengan satu senjata, kenyamanan dan keseimbangan. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini, SYM CRUI-SYM 2026 adalah motor buat mereka yang sudah ngerti apa yang mereka butuhkan. Bukan sekadar cepat, bukan sekadar keren, tapi nyaman, aman, dan rasional. Karena pada akhirnya motor yang enak itu bukan yang bikin orang lain nengok, tapi yang bikin kamu nggak pengen turun. Saya pamit undur diri. Wassalam.